Oke, berjumpa lagi dengan saya Kevin di kelas online NLP. Di episode selanjutnya kita udah bahas Milton Model, yaitu simple deletion dengan loss performative ya. Simple deletion adalah menghapus informasi atau menyampaikan informasi yang abstrak. Contohnya adalah semua orang pasti bisa, semua orang pasti mampu gitu ya. Kalau yang negatif programnya contohnya semua cowok tuh brengsek misalkan. Kalau untuk loss performative itu adalah informasi tanpa menggunakan subjeknya. Kalau pikiran tenang, maka jalan keluar akan terbuka, misalkan seperti itu. Dan ini digunakan baik itu untuk counseling ataupun untuk sales atau marketing. Sangat bisa, copywriting juga bisa. Nah, yang selanjutnya saya akan bahas masih dalam konteks Milton Model, yaitu comparative deletion. Comparative deletion ini adalah sebuah pola yang menggunakan pola menghilangkan perbandingan gitu. Contohnya misalkan Anda menjual produk diet ya, teh yang efektif untuk diet. Bagaimana contoh kalimatnya? Teh ini tuh teh terbaik. Nah, minum teh ini tuh ya udah yang paling terbaik. Itu comparative deletion. Karena dihilangkan perbandingannya. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah terbaik itu terbaik dibandingkan apa? Terbaik dibandingkan siapa? Itu meta model ya. Bahas di episode yang lain. Karena kebalikan dari Milton Model ini adalah meta model. Terbaiknya itu terbaik versi siapa? Terbaiknya itu terbaik dibandingkan dengan apa gitu. Nah, kalau comparative deletion supaya nembus langsung kepikiran bawah sadar langsung bilang cara ini tuh cara terbaik gitu. Kalau Anda jualan teh gitu ya. Kalau misalnya Anda seorang B2B nih, business to business. Nah, pola kerjasama kita tuh udah pola kerjasama yang paling mantap pokoknya. Mantap dibandingkan siapa gitu. Itu comparative deletion. Kalau dalam counseling misalkan kita bisa mengatakan itu tuh udah yang paling bagus sih. Misalkan ada anak yang nggak keterima di universitas negeri misalkan ya, sedih gitu. Ini tuh udah yang terbaik loh. Karena kita tahu bagaimana kamu berusaha dan berdoa dengan sangat luar biasa. Ternyata kamu gak keterima di UI atau di Unpad misalkan. Itu tuh udah yang paling terbaik karena kita percaya kalau ini tuh yang terbaik buat kamu. Masuk universitas swasta ini terbaik. Karena kamu pasti akan menemukan banyak hal yang kamu nggak temukan. Itu kan sebetulnya counseling ya. Buat apa? Buat langsung menembus kepikiran bawah sadar. Itu comparative deletion. Simple, singkat. Yang selanjutnya adalah mind reading. Nah, mind reading ini adalah seakan-akan kita sebagai pembicara, apakah itu konteks ketika konseling atau ketika penjualan atau misalkan sebagai orang tua mungkin, itu seakan-akan mengerti pikiran lawan bicara. Saya ngerti kok, saya tahu kok kamu sekarang sedang, nah itu ya. Kalau misalkan penjualan, saya mengerti Pak bahwa sekarang memang perusahaan Bapak sedang butuh tambahan omset atau butuh tambahan strategi untuk meningkatkan omset. Itu contohnya ya. Seakan-akan kita bisa baca pikiran atau perasaan si orang tersebut. Seperti itu. Kalau dalam konseling, saya ngerti perasaan adik. Saya ngerti perasaan kakak. Saya ngerti perasaannya adik. Saya ngerti perasaannya adik-adik gitu ya. Apapun kalau panggilannya untuk klien Anda ketika konseling. Saya paham bagaimana hal tersebut yang dijelaskan. Itu mind reading. Seakan-akan kita tahu. Kalau dalam presentasi misalkan seperti ini, saya mengerti ya, ibu-ibu pasti ingin atau bapak-bapak pasti ingin. Itu bisa. Itu adalah contoh mind reading. Nah, bahayanya seperti yang dibahas di episode atau di pembahasan yang judul yang sebelumnya, bahwa program negatif juga harus hati-hati masuk dengan Milton Model melalui comparative deletion atau mind reading. Contohnya apa? Misalkan Anda sedang ribut dengan pasangan
gue tahu kok lu tuh emang nggak pernah pengertian. Nah itu kan, itu bisa langsung nembus pikiran bawah sadar tuh, bahaya. Kemudian comparative relation misalkan, gue tahu ini tuh paling kacau deh pokoknya cara lu tuh, ide lu tuh paling kacau deh misalkan, jangan terjadi keributan. Karena itu langsung masuk ke pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar siapa? Pikiran bawah sadar orang yang ngomong gitu, bukan si objeknya, tapi kayak ngomongnya. Itu bahaya ya. Notes. Oke, selanjutnya adalah ada lack of referential index. Jadi informasi di mana asal usul keterangan tidak spesifik. Contohnya kata orang. Nah itu kata orang, mereka sering berkata. Kalau yang positifnya misalkan orang-orang bilang kalau produk kami itu memang produk yang sangat cocok untuk pengusaha seperti Anda. Mereka tuh udah pakai dan mereka puas. Nah mereka itu siapa? Kan tidak didetailkan. Kalimat-kalimat ini hypnotic language pattern langsung masuk ke pikiran bawah sadar. Kalau untuk konseling misalkan, mereka sering bilang kalau Anda itu hebat. Nah bisa kan seperti itu. Orang-orang bilang kamu kan katanya hebat. Orang-orang bilang katanya kamu pintar. Nah itu bisa, supaya langsung pesan kamu itu pintarnya masuk ke pikiran bawah sadar. Kemudian ada cause effect. Cause effect itu sebab akibat. Bisa dengan seperti ini, asumsikan sebuah sebab akibat ya. Karena hal itu membuat Anda semakin terpaku di sana. Karena hal itu membuat Anda akan semakin terpaku di sana. Itu contoh kalimatnya ya. Contoh kalimat lain adalah karena kamu rajin, makanya kamu sekarang udah meningkat performanya. Itu kan mengasumsikan sebuah sebab akibat. Jadi apa yang terjadi di sini adalah asumsi yang dimunculkan seakan-akan karena sebab akibat tersebut. Karena mereka pakai produk saya, karena ibu-ibu tadi atau karena pebisnis di sana sudah kerja sama dengan saya, alhamdulillah omsetnya meningkat. Nah itu kan cause effect. Padahal kalau di breakdown, ya kalau di meta model kan sebetulnya apakah benar-benar hanya karena produk itu gitu ya berat badannya turun, apakah tidak ada variabel lain sebetulnya. Tapi itu disamarkan sehingga langsung masuk ke pikiran bawah sadar. Kalau dalam konseling ya tadi ya, karena kamu itu orang baik, saya percaya kamu pasti akan banyak dapat kebaikan juga, misalkan seperti itu. Karena kamu adalah orang yang cerdas, saya yakin kamu pasti paham dengan mudah hal tersebut. Bisa seperti itu. Ingat di sini kata kunci adalah asumsi. Jadi mengasumsikan sebuah sebab akibat. Oke, itu aja untuk episode kali ini di NLP Online Training Milton Model. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.